Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau bosan dengan yang manis-manis, sekarang kita buat yang gurih-gurih. Jadi donat savory ini rasanya gurih, garing, crispy bagian luar tapi lembut banget bagian dalamnya. Cara buatnya juga sangat mudah banget. Emang banyak ya cara-cara membuat donat, tapi ini juga agak berbeda. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu air hangat-hangat ya. Jangan panas, nanti raginya bisa ngambek. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir. Nah, jadi ini rasanya ada sedikit manis tapi cenderung lebih gurih. Kemudian kita masukkan 1 kuning telur dan ini aduk dulu. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Boleh merek apa aja. Pastikan raginya juga aktif. Oke, ini kita aduk lagi. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita akan tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi. Di sini kita menggunakan 250 gram, tapi nanti hasilnya kita akan dapatkan lumayan banyak. Kemudian akan kita tambahkan dengan bread improver. Di sini Mama Iji menggunakan Bakerin Plus. Kalian boleh menggunakan merek apa aja. Bread improver ini gunanya agar gluten kita itu semakin kokoh, mempertahankan kekokohan gluten. Nah, sekarang kita aduk dulu ya. Tentunya sampai semuanya tercampur. Ini Mama Iji lanjut menggunakan tangan aja agar bisa merasakan konsistensi adonannya. Lalu, nah ini dia, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam. Tuh, karena ini donatnya gurih. Kembali kita aduk dulu agar asinnya merata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Kalau kalian mau timbang itu 30 gram. Nah, sama dong, ini juga harus kita campurkan dulu ya margarinnya sampai tercampur dengan baik. Nih, caranya seperti ini, di folding aja, lipat balik sampai warna kuningnya itu udah nggak tampak lagi seperti ini. Konsistensi adonannya tidak terlalu keras ataupun terlalu lunak, tapi cukup sedikit melekat dan akan kita proofing selama 30 menit atau setidaknya sedikit lebih besar. Nih, ini udah sedikit terbentuk glutennya ya, karena masih belum kalis. Dan kita tambahkan dengan 50 gram keju parut. Tuh, gimana? Udah bisa nggak ngebayangin gimana rasanya? Sama dong, ini juga kita campurkan dulu kejunya sampai tercampur. Nih, di folding aja membentuk lingkaran kurang lebih 3 putaran bowl itu deh. Nah, ini udah tercampur. Sekarang kita proofing lagi selama 30 menit. Proofing yang kedua ini udah mulai melembung dan udah kalau kita pegang itu adonannya udah nggak melekat, terus agak kayak balon gitu karena udah mulai terbentuk ya glutennya. Nah, ini kita folding kurang lebih 10-20 kali lipatan aja. Kemudian kita proofing yang terakhir selama 30 menit sampai mengembang seperti ini. Sampai mengembang 2 kali lipat, pastinya sesuai dengan suhu ruangan. Tuh, udaranya udah banyak, kita kempiskan dulu. Ini membel-membel gitu loh, kayak balon. Adonannya udah seperti ada udara ya di dalamnya. Dan taburi sedikit papan kerja dengan terigu. Sekarang kita potong-potong. Ini kurang lebih beratnya itu sekitar 30 gram. Karena kemarin-kemarin Mama Iju udah buat juga 30 gram itu seperti ini ya. Kalian boleh menggunakan timbangan. Kemudian kita folding satu-satu adonannya semua kita bulatkan. Nih, kalau agak melekat tangannya bisa dikasih sedikit dengan terigu. Tuh, terus semuanya kita lakukan sampai selesai.
Nih seperti itu ya. Nambahkan terigunya agar nggak melekat itu sedikit aja. Yang pasti donat ini enak banget, rasanya beda dan pas banget untuk ide jualan juga. Nah udah selesai semua, sekarang kita istirahatkan 10 menit agar adonannya rileks dan mudah untuk kita bentuk. Ambil satu adonan dan kita celupkan ke dalam tepung. Lalu kita rounding. Tentunya ini pengembangannya nggak secara bersamaan ya. Biasanya itu kita mulai dari bulatan yang kita bentuk pertama tadi. Nah, untuk menghaluskan caranya kalian bisa lihat tuh, bisa di rounding di papan kerja juga. Untuk ketebalannya sedang aja, biar lebih pipih, kita gunakan scraper untuk menekan agar permukaannya itu sama rata gitu loh. Jadi kita tekan pakai scraper. Nah, jadi sebelumnya kita celupkan dulu ya ke dalam tepung terigu. Kemudian kita pipihkan dengan dironding. Boleh dimuluskan dengan langsung dironding juga di papan kerja. Kemudian kita penyet. Ini namanya donat penyet yang gembul. Tuh. Udah lumayan mulus permukaannya tanpa diulen dan tanpa mixer, tapi kalian juga boleh menggunakan mixer ya. Nah, setelah selesai akan kita istirahatkan dulu proofing sampai sedikit aja mengembang. Kurang lebih 15-20 menit, kemudian siapkan 1 putih telur. Di sini Mama Iji menggunakan 2 karena donatnya banyak. Jadi kalian bisa tambahkan dan secukupnya tepung roti. Jadi saat donat ini udah agak sedikit melembung dari sebelumnya. Sebelumnya kan datar tuh. Nah, kita tusuk bagian tengahnya menggunakan telunjuk. Kemudian kita rolling-rolling seperti itu. Kalian bisa lihat caranya. Kemudian celupkan pada pada cairan putih telur. 1 kali balikan aja. Jangan lama-lama, jangan terendam lama ya. Kemudian kita angkat dan labuhkan pada tepung panir. Seperti itu. Kemudian kita gulung-gulung seperti ban. Nah, ini dia hasilnya. Udah. Bisa sambil dirapikan ya. Kemudian satu lagi tusukkan. Jadi setelah ditutup itu nggak lama saat adonan ini udah sedikit mengembang. Sedikit aja, jangan sampai overproofing. Nih, kita celupkan lagi dan pindahkan ke adonan tepung roti. Seperti ini. Dari yang gundul jadi ada kulitnya. Tampilannya lebih cakep nih. Seperti itu caranya tuh, kalian bisa lihat. Dilingkar-lingkarin pada jari. Nah, bagian yang pertama ini yang udah mengembang udah selesai. Sekarang kita ke bagian satunya lagi tuh. Karena emang nggak serempak ya. Saat kita meronding itu kan juga memerlukan waktu. Jadi udah ada bagian yang lebih dulu mengembang. Jangan lupa ditutup lagi yang udah kita lapisi dengan tepung panir. Nih, seperti ini. Untuk satu adonan ini lumayan banyak, kita dapatkan 16 buah donat yang crispy. Donat savory crispy. Nah, kalau udah semuanya, sekarang kita proofing yang terakhir sebelum digoreng. Ini tergantung suhu ruangan juga ya. Kurang lebih 30 menit yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Jangan overproofing. Nah, itu satu buah donatnya tepung rotinya habis. Jadi Bapak Iji nggak taburin biar polosan. Oke, siapkan minyak secukupnya. Panaskan minyak dengan api yang kecil. Jadi setelah minyak itu agak anget, udah bisa dimasukkan donatnya.
Nah, seperti ini. Jadi jangan panaskan api dengan api yang besar atau sedang ya. Kita memanaskan minyak itu dengan api yang kecil. Nih, donatnya semakin mengembang. Kalau semakin besar artinya pengembangannya sempurna dan donatnya sukses, akan muncul white ring. Tuh, jadi ini sebenarnya harusnya 3 aja ya. Jadi desek-desekan. Tuh. Tuh, white ringnya udah terlihat, udah mengembang. Seperti biasa hanya 1 kali balikan. Nah, saat ini jika minyak kalian itu udah makin blebeb-blebeb, panas, itu bisa kalian matikan dulu. Dan ini udah saatnya kita angkat. Tuh, white ringnya terlihat kan? Ini empuk banget. Tuh, minyak api udah memeji matikan, jadi minyaknya udah nggak bergolak-golak lagi. Tapi jangan lupa untuk gorengan yang kedua kita nyalakan kembali dengan api yang kecil. Ini dia hasilnya, cantik. Dan itu yang gundul. Tetap terlihat white ring. Permukaannya sangat garing, kriuk banget, dalamnya super duper lembut. Nah, ini ya, kalian bisa lihat dan tidak resap minyak. Jadi ikuti aja tahapannya. Donat ini walaupun tidak menggunakan minyak padat, tapi tidak resap minyak dan tetap mengembang serta empuk sampai esok harinya. Nah, satu tips yang perlu kalian ketahui, jika adonan kalian itu mengembang dengan baik, sempurna, dengan tepung yang hanya 1/4, itu bisa kita hasilkan donat yang banyak. Tapi kalau dia tidak mengembang dengan baik, kita tidak akan mendapatkan hasil donat yang melembung, mengembang, dan juga banyak seperti ini. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.